Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadratul muhtaramin, para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini menurut Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin, yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itulah dia bangunan pertama di kota Bakkah, disebut juga sebagai Makkah, disebut juga sebagai Ummul Qura, Al-Masjidil Haram. Dalam ayat yang lain Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid, itulah dia Al-Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam bainahuma ya Rasulullah?" Berapa jarak antara keduanya wahai Rasulullah? Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu berapa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Arba'una sana," 40 tahun. Lalu kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Yathrib. Yang pertama kali beliau bangun juga di Quba, itu adalah masjid. Sampai di Quba hari Senin. Lalu kemudian pada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Quba berdirilah satu masjid Quba. 6 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. 6 tahun tidak bisa melihat Masjidil Haram. 6 tahun tidak bisa melaksanakan umrah. Maka untuk mengobati kesedihan hati, mereka melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba. Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba. Maka orang yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan melaksanakan umrah. Jadi kalau kita hampir setahun ini tidak bisa melaksanakan umrah, bagaimana cara kita bisa melihat Masjidil Haram? Bagaimana kita bisa tawaf dan sa'i melaksanakan umrah? Lagi-lagi Allah Ta'ala memberikan alternatif dengan cara memakmurkan masjid. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang bisa mengobati hati kerinduan kepada Makkah hanyalah datang ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hari libur, hari yang mestinya orang balas dendam atas sakit hati, berangkat bekerja, macet pagi, pulang petang sampai malam, maka dibalaskan sakit hati pada hari libur, dia tidur sampai jam 8, jam 9. Tapi justru itu tidak terjadi di lingkungan kita. Orang tetap datang ke masjid, sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat, insyaallah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat menuju Yathrib dari Quba.
maka perjalanan itu mereka berhenti sejenak melaksanakan sholat Jumat. Tempat Nabi melaksanakan sholat Jumat itu belum ada masjid, sholat di tanah lapang saja. Bekas tempat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan masjid oleh khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah, tempat sholat Jumat pertama kali. Bekas sujud Nabi di tanah lapang, kening yang mulia, bersimpuh sujud di tanah yang mulia, dibangun bangunan yang mulia, Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian Nabi sampai ke Yathrib, Nabi robah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya, cahaya Islam, cahaya iman, nurun nubuwah, cahaya kenabian. Lalu kemudian di tempat itu pun bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Maka membangun masjid adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika hari berganti, musim berubah, bangunan yang sederhana, lebar hanya 22 meter, panjangnya ke belakang hanya 15 meter. Itulah yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma baina baiti, rumah Nabi di sebelah kiri mimbar. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Di sana orang sholat 1 rakaat maka sama dengan 500.000 rakaat, sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak amat sangat dianjurkan untuk melaksanakan musafir, bepergian perjalanan panjang kecuali pada 3 masjid: Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Nabawi. Mudah-mudahan ketiga masjid ini salah satunya masih lagi dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan dilepaskan Allah sebelum hari kiamat insyaallah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuhnya sudah ramai seperti sholat Jumat, itu pertanda tak lama lagi Palestina akan merdeka dari jajahan Israel. Karena hanya orang yang sholat subuh, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Sholat yang paling berat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka tegak melaksanakan sholat, tegaknya itu adalah tegaknya orang yang malas. Hatinya sebetulnya malas, hatinya sebetulnya berat, tapi karena ingin menunjukkan pada orang lain, ingin mempertontonkan kepada sahabat, kepada kawan, kepada tetangga, maka ditampakkannya dengan riya, yura'unan nas. Mereka mempertontonkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan amalnya di hadapan manusia. Maka Allah selamatkan itu pada jamaah salat subuh, karena melawan kantuk itu berat. Makanya Allah katakan wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, tahajjud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, nafilatalak, sebagai amal tambahan bagimu. Amal pokok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ada amal tambahan pada suatu malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjidil Haram. Kenapa malam? Karena pada waktu siang, pada waktu pagi, telinganya diikat mereka, kepalanya dengan kain, mereka cekik lehernya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu semua sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah beda Makkah dengan Madinah. Sama-sama ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjidil Aqsa, tapi pada saat di kota Makkah Al-Mukarramah, di sana Nabi tak ada kekuasaan. Nabi tidak punya kekuasaan. Nabi tidak bisa sholat berjamaah bersama sahabat, bersembunyi, iman disembunyikan. Sampai-sampai ketika Nabi lewat di salah satu rumah sahabat, saat itu mereka sedang disiksa satu keluarga. Nama suaminya Yasir, nama anaknya Ammar bin Yasir, nama istrinya Sumayyah, perempuan pertama yang mati syahid ditombak jantungnya oleh Abu Jahal. Nabi hanya dapat berkata, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, kalian dijanjikan masuk surga. Berbeda dengan ketika Nabi berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pemimpin, dia punya kekuasaan. Bahkan orang Yahudi pun di bawah kuasanya. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, Yahudi Qainuqa, berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ingin masjid ramai, ingin masjid melimpah ruah, maka umat Islam mesti punya kekuasaan. Di Palestina
masjid yang tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tentara Israel mengawasi, tentara-tentara polisi Israel mengintai, sehingga orang-orang tua saja yang dibenarkan sholat berjamaah. Anak-anak muda dikhawatirkan akan memicu keributan, akan mengadakan perlawanan, maka tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah. Begitu pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting masjid ramai, yang penting sholat berjamaah, kekuasaan tidak penting. Kekuasaan amat sangat penting. Kita bisa lihat dalam sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, bandingkan bagaimana kita berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari berganti, musim berubah. Meninggal Nabi SAW, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun menjadi khalifah. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Sayyidina Umar 5 tahun menjadi khalifah. Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan mulai merenovasi Masjid Nabawi. Sebagian sahabat yakrahunahu, mereka tidak setuju karena ada bangunan-bangunan, tiangnya, dindingnya, atapnya itu adalah wakaf orang-orang pada generasi awal. Maka ketika diadakan renovasi Masjid Nabawi, mereka kurang bersetuju dengan itu. Lalu kemudian Utsman membacakan hadis Rasulullah SAW, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga. Mendengar hadis itu terdiamlah para sahabat. Artinya apa? Di antara sahabat sendiri pun ada ikhtilaf, berbeda pendapat. Menurut Utsman masjid ini mesti direnovasi karena umat sudah banyak. Tapi menurut sebagian sahabat masjid tidak perlu direnovasi. Maka yang menyelesaikan konflik itu adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Yang sudah membangun masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan batang kurma untuk tiangnya, mewakafkan lantainya, maka dia sudah membangun satu tempat dalam surga. Kalau ada orang merenovasi, maka itu tidak merubah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah khilaf kalau ada hadis Nabi SAW. Maka kalau ada di masjid kita ikhtilaf, berbeda pendapat, itu sesuatu yang lumrah biasa. Sahabat Nabi aja ada ikhtilaf, apalagi sahabat Uwas. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, lihat Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembalikan kepada Rasulullah, lihat hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, kemana kita bisa kembali? Al-ulama warasatul anbiya. Lihatlah pendapat para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, kitab Allah Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan keluarga aku. Siapa itu keluarga Nabi? Alhamdulillah, kota Jakarta, DKI adalah di antara tempat yang dipilih oleh keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab bin Shihab bin Yahya bin Syekh Abi Bakar, Al-Idrus, As-Sagaf. Ini adalah marga-marga zuriat Rasulullah SAW yang sampai ke pulau ini, yang sampai ke negeri ini. Mereka dicintai. Orang yang dicintai itu disebut dengan Al-Habib. Al-Habib artinya adalah orang yang dicintai. Berasal dari kata hub, cinta. Cinta kita kepada kakeknya, cinta kita kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, maka cinta juga kita kepada keturunannya. Cinta itulah yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu dikatakan 2, berpegang teguh kalian kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah. Tapi sunnah itu adalah hadis yang tertulis di kertas. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim, hadis dalam Sunan Ibni Majah, hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis dalam Musnad Ibni Abi Shaybah, Musannaf Ibni Abi Shaybah, hadis dalam Musnad Ahmad bin Ambar, hadis dalam Muwatta' Malik. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia hanyalah tulisan-tulisan di kertas mati. Lalu bagaimana dengan sunnah yang hidup, yang bergerak, yang berjalan? Sunnah yang berjalan itu adalah ada dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Litamassukihim bisunnah. Kenapa disebut ikuti keluargaku?
Karena keluarga Nabi paling mengerti tentang sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang mengamalkan sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang paling berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ikhtilaf antara hadis yang mengatakan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis satu lagi Al-Quran dengan keturunan Rasulullah. Dua-duanya saling menguatkan. Yang satu sunnah dalam bentuk tulisan, yang satu sunnah dalam bentuk perbuatan. Yang satu sunnah dalam bentuk buku, yang satu sunnah dalam bentuk amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah dalam bentuk buku dan sunnah dalam bentuk amalan-amalan dan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah meninggal para sahabat, bertebaranlah tabi'in ke seluruh penjuru dunia. Bangunan yang pertama mereka bangun adalah masjid. Maka di Nusantara ini pun kita melihat masjid-masjid tua. Di Banda Aceh masih ada masjid tua. Turun ke bawah Medan Sumatera Utara masih ada masjid tua. Turun ke bawah di Provinsi Riau Sumatera Barat, di Bengkulu, di Lampung, Kepulauan Riau masih ada masjid tua. Kalau kita pergi ke Kepulauan Riau sampai ke Batam, menyeberang ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang lagi ke Pulau Penyengat, masih ada masjid yang dibangun begitu megah dan mewah. Sedangkan tempat kita masjid itu semennya dicampur dengan air. Di sana semennya dicampur dengan putih telur ayam, menunjukkan begitu kayanya. Panjang umur sehat badan, kita adakan kunjungan ziarah ke masjid di Pulau Penyengat insyaallah. Amin. Melihat bagaimana orang-orang zaman dulu memuliakan masjid, sampai-sampai semennya dicampur dengan putih telur ayam. Kuningnya di mana Pak Ustaz? Ya dimakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang Islam itu kaya raya, hebat, megah, dan itu adalah hadiah dari seorang sultan. Dia bangunkan satu masjid yang cantik di sebuah pulau yang indah, lalu kemudian dia berikan hadiah kepada istrinya sebagai bentuk cintanya. Memberikan hadiah adalah masjid. Supaya apa? Istana boleh hilang, memang betul-betul hilang. Istana terbuat dari kayu hilang. Kerajaan boleh hilang. Hari berganti, musim berubah, politik berganti, hilang kerajaan-kerajaan, istana musnah, kerajaan musnah. Tapi ada satu yang tetap kekal abadi, masjid. Mengalir pahalanya kepada sultan-sultan, mengalir pahalanya kepada yang pernah membangun, mewakafkan tanahnya, mewakafkan semennya. Lalu kemudian di zaman modern, Presiden Soekarno, apa yang beliau bangun? Yang beliau bangun yang kekal abadi adalah masjid, Masjid Istiqlal. Masjid terbesar se-Asia Tenggara. Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, dikumpulkan negeri-negeri Asia Tenggara, Muslim terbesar Singapura. Tapi masjid yang paling terbesar adalah Masjid Istiqlal. Betul, hari berganti, musim berubah, orde lama tumbang, naik orde baru pun tumbang. Masuk reformasi, tapi ada yang tidak tumbang. Masjid yang dibangun oleh orde lama, Masjid Istiqlal, masjid yang dibangun oleh masjid orde baru, Masjid At-Tin, dan Masjid Muslim Pancasila dengan ciri khas kubahnya. Seluruh negeri dibangun, rezim berubah, kekuasaan tumbang, presiden meninggal, tapi ada satu yang tetap tegak abadi. Apa dia? Masjid. Maka kalau mau kekal abadi, jangan kekalkan dengan kekuasaan, tapi kekalkan dengan membangun masjid. Maka berlomba-lomba membangun masjid. Salah satu masjid yang masih tetap tegak kekal abadi hari ini adalah masjid yang kita tempati hari ini, yang kita laksanakan sholat berjamaah. Enak aja Ustaz sholat kita sholat berjamaah. Ustaz sendiri nggak ikut. Saya sholat berjamaah juga. Sholat berjamaah. Masjid ini dibangun pada tahun 1998. Diresmikan tahun 2018, selama 20 tahun dengan jumlah lupa saya berapa miliar, tapi yang jelas, oh masya Allah, ada jamaah di atas. Kubahnya, keramiknya, kipas anginnya, televisinya, kaligrafinya megah, tak ada kurang satu apapun masjid ini. Kipasnya tak terlalu kuat, tapi anginnya dingin sekali. Luar biasa masjid ini. Nah, ini masjid ini semua orang yang berkontribusi dari mulai mewakafkan tanahnya, memberikan keramiknya, saking berlebihnya ini batu marmer tak tahu lagi di mana mau dipasang, ditempel ke dinding. Baik. Masjid-masjid lain ini menunjukkan masyarakat sekelilingnya ini masyarakat yang kaya raya.
Dari takbirnya kuat sedikit. Allahu Akbar. Gitu dia. Kalau takbirnya slow kata setan, ini serius apa enggak kata setan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya masyarakat mau menyampaikan pesan ke anak cucu mereka. Nanti generasi kedua, generasi ketiga, setelah 4 tahun, 50, 60 tahun, cucu-cucu mereka akan berkata, ternyata nenek moyang kami, kakek buyut mbah kami adalah orang-orang kaya. Maka mereka pun semangat mencari rezeki. Tapi mencari rezeki itu orientasinya bukan dunia. Kita tidak selesai. Rumah baru, mobil baru, sepatu baru, baju baru, udah selesai dengan kita. Kita adalah orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu adalah ada uangnya, ada hartanya, tapi tidak dia pakai untuk memperturutkan hawa nafsunya. Duitnya banyak, tapi dia tidak sibuk outfit dengan sepatu baru, baju baru, jaket kulit nyamuk. Kalau ada orang pakai jaket kulit buaya itu biasa, jaket kulit ular sawah itu biasa. Nyamuk dikumpul, bisa jaket kulit nyamuk harga 300 juta hanya untuk mempertontonkan di hadapan orang. Ini loh, saya punya sesuatu yang kamu tidak punya. Itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang yang zuhud adalah ada uangnya, ada duitnya, tapi tidak dia pakai untuk itu. Justru dia pakaikan untuk membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Tapi sekarang orang berpandangan zuhud adalah, itu loh Pak Ustadz, ada orang zuhud pakaiannya koyak, sobek-sobek, compang-camping, dia nggak punya apa-apa. Itu loh Pak Ustadz zuhud. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin, bodoh. Orang zuhud itu adalah orang yang punya uang, punya duit. Dia bisa bangun rumah megah, tapi tidak dia bangun. Lalu yang dia bangun apa? Dia buat rumahnya sederhana, mobilnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, tapi yang dia pakai adalah membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Dokter-dokter spesialis zuhud, pengacara-pengacara zuhud, polisi-polisi zuhud, tentara-tentara zuhud. Mereka sanggup beli mobil mewah, tapi dia pakai mobil biasa. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk membangun masjid. Ini mesti diluruskan pemahaman tentang zuhud ini. Ini ada orang penanya sampai 10 juta harganya. Ustadz Somad, ini pena saya ini 10 juta nih Ustadz. Yang nanya siapa? Sekali tegak berdiri, outfit 100 juta. Mulai sepatu 30 juta, celana 20 juta, kemeja 5 juta, kopi 5 juta, semuanya utang. Kredit semua. Setiap dengar suara sepeda motor di depan rumah, pucat ketakutan. Siapa? Debit kolektor. Mau menagih hutang, makan tak selera, tidur tak lelap. Bukan itu keindahan hidup. Keindahan hidup adalah hidup biasa-biasa saja, hidup dengan cara yang sederhana, normal-normal. Inilah orang disebut orang cerdas, smart. Al-Kayyis bahasa Arabnya. Siapa nama anaknya? Kayyis. Apa arti Kayyis? Entah. Kayyis artinya orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang IQ-nya 200, bukan orang IP-nya 4, bukan profesor doktor, bukan itu cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Nafsu makannya dia tekan, nafsu keinginan beli mobilnya dia tekan, nafsu ingin punya cincin emasnya dia tekan. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pentingkan adalah beramal untuk setelah matinya. Dibeli cincin, dibeli gelang, dibeli subang, dibeli anting, dibeli mobil dari emas. Kalau kau mati tinggal, tapi kalau kau bangunkan ke masjid, inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jadi masyarakat di sekitar masjid ini adalah masyarakat yang cerdas. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk bangun masjid. Dia meninggal dunia tanpa saya sebutkan untuk almarhum almarhumah fulan fulanah binti fulan fulan, tanpa saya sebutkan,
mengalir pahalanya untuk mereka. Semua yang sholat di masjid ini, semua yang baca Quran, semua yang baca maulid, semua yang bersolawat, semua yang beristighfar, semua yang beriktikaf di sini, pahalanya mengalir kepada semua yang mereka meninggal yang sudah mewakafkan untuk masjid ini. Sekarang kalau mau sedekah untuk masjid ini, mau sedekah apa lagi? Semuanya sudah cukup, semuanya sudah mantap. Mau sedekah mikrofon, sebanyak-banyak mikrofon, 1, 2, ada yang mau dipasang. Saya tidak mau pasang mikrofon yang di telinga tadi, nanti saya merasa seperti sedang jadi DJ. Sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Mukarramah. Ada namanya masjid, ada namanya Masjid Jami. Apa beda masjid dengan Masjid Jami? Masjid nggak ada sholat Jumatnya, sholatnya cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya Masjid Jami. Di Yaman begitu, di Mesir pun begitu, cuma 2 aja masjid dekat rumah kami, kecil, nggak ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, Masjid Jami. Masjid ini ada sholat Jumatnya? Mimbarnya mana? Masya Allah, ini angkat tiang, ini mimbar. Aslinya dalam fikih itu cuma 2, masjid yang ada sholatnya tapi nggak ada Jumat, masjid yang ada sholat Jumatnya, Masjid Jami. Sampai ke Indonesia jadi 7, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar nggak mati. Di Jawa banyak langgar, kalau di Sumatera banyak surau. Makanya ada novel judulnya Runtuhnya Surau Kami. Surau itu adalah nama, local wisdom, orang kita memberi nama. Tapi semua itu adalah masjid. Makanya kalau ada dekat rumah langgar, sampai Arab Lungonang di mas, Arab Lungonang langgar, jangan sampai dilanggar. Usolli sunatan tahiyatal langgar 3 rakaat lillahi ta'ala, tetap sholatnya tahiyatal masjid. Enaklah kamu sudah sedekah bangun masjid, pahalanya mengalir. Saya cuman bangun langgar nggak ngalir juga. Tapi langgar nggak ada disebut dalam hadis, terjemahannya itu namanya langgar. Jadi jangan benturkan antara budaya. Budaya ini juga adalah bagian dari budaya umat Islam di Indonesia. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, ada langgar di zaman Nabi? Enggak ada. Langgar dan surau itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Namanya saja. Cara memanggil orang pun begitu. Dipanggil orang, hayya 'alas shalah. Di Makkah cukup dipanggil hayya 'alas shalah, orang bangun. Di Madinah, as-salatu khairum minan naum, bangun. Di tempat kita susah bangun, maka dipukullah itu kayu besar, itu dipukul. Diambil kayu. Kita tinggal di tropis, iklim kita iklim tropis, hutannya lebat. Mana ada di Maroko pohon kayu sebesar itu? Nggak ada. Di Sudan nggak ada pohon kayu sebesar itu. Di Mesir nggak ada pohon kayu sebesar itu. Di Indonesia pohon kayu besar-besar, maka dilobangi bagian dalamnya, dipasang itu kulit kambing, maka dipasang, dipukul. Nah itu dipukul, makanya bangun semuanya. Pukul bangun. Apa namanya? Beduk namanya, itu besar. Melihat beduk itu saya teringat masa kecil dulu. Saya kalau kami di Sumatera sholat maghrib itu jam 6.30 azan maghrib. Jam 6 saya sudah ke masjid. Masuk masjid sama kawan-kawan ke masjid, masuk ke dalam beduk. Masuk ke dalam beduk, kawan mukul di luar. Coba pukul. Masa kecil itu akan terngiang sampai besar. Melihat beduk, ingat itu. Anak-anak sekarang sudah lagi tidak lagi diingatkan itu. Jadi jangan dikatakan ini beduk tidak ada zaman Nabi, maka beduk ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang udah ngasih beduk, aku sudah ngasih kayu sebesar itu, kau masukkan pula aku ke neraka lagi. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
itu hanya cara membangunkan orang, maka dipukullah dia, terbangunlah. Dan setiap daerah itu ada punya tradisi masing-masing. Ternyata satu kali pukul, saya tidak hafal itu, pukul begini itu manggil untuk sholat, pukul begini itu manggil untuk rapat, pukul begini itu manggil untuk makan bersama, pukul begini itu tanda ada orang nikah. Ada tahu-tahu datang orang dari kampung lain, salah pukul, sangkanya makan, pas datang mana makanannya, kok nggak ada. Jadi itu adalah tradisi kebudayaan lokal, kemudian masuk ke dalam masjid. Jadi kalau beduk itu dikatakan tidak ada zaman Nabi, maka sesungguhnya kubah pun juga tidak ada zaman Nabi. Ini beduk, ini tambah-tambahan, maka kubah pun juga tambah-tambahan. Karena zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada kubah. Kubah itu adalah tradisi arsitektur bangunan Bizantium. Ada seorang kaisar namanya Kaisar Bizanti. Dia membuat kota, nama kota itu menjadi Bizantium. Setelah itu ada lagi kaisar namanya Konstantin. Dirobahnya kota itu menjadi nama Konstantinopel. Kotanya sama, tapi berbeda kaisar. Begitu raja-raja zaman dulu. Kalau dia mau buat satu kota, dibuatnya atas nama dia. Andai saya nih kaisar, raja, saya buat nama kota itu kota Somadium. Nama dia Bizanti. Dibuatnya kota, dirobahnya kota itu bernama Bizantium. Ciri khas bangunan Bizantium ada tiang melengkung. Jadi selamanya ada tiang-tiang, dibuat tiang melengkung dengan batu-batu yang disusun. Batu itu dipotong, bagian bawahnya kecil, bagian atasnya besar, lalu disusun melengkung sehingga batu itu tidak jatuh ke tengah. Bisa lihat, jangan lihat sekarang, nanti lihat di Google arsitektur ciri khas Bizantium, bangunan tiang melengkung. Maka dibuatlah tiang melengkung. Itu baru ada ketika Islam sampai ke negeri-negeri jajahan Bizantium. Sebelum itu di kota Makkah tidak ada kubah. Waktu itu atap Masjid Nabawi itu hanyalah pelepah korma yang disusun-susun datar saja. Lalu kemudian dari mana itu datang menara? Menara diambil dari kata nar. Nar artinya api. Menara, tempat api di atas, tempat api di tepi laut Mediterania. Ketika orang naik kapal, dia tidak tahu mana tepian di tengah malam, maka dipasanglah api di tepi pantai. Di atasnya ada api menyala. Orang Arab menyebutnya manarah, orang kita menyebutnya mercusuar. Maka ketika Islam sampai, pasukan Islam dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah menyeberang Laut Merah sampai ke sebuah kota yang didirikan oleh Kaisar Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria. Alexandria adalah kota 200 km dari Kairo. Di sana ada sebuah mercusuar. Mereka buang apinya. Dibuang apinya, naiklah muazzin ke atas. Dia azan dari atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lebih kuat karena lebih tinggi. Itulah asal muasal ma'zanah, tempat azan. Bilal tidak pernah azan di atas menara. Karena zaman Nabi tak ada menara. Bilal azan di atas satah, di atas atap rumah orang di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi bangunan-bangunan ini adalah tambahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Kubah bukan diajarkan Nabi, menara bukan dibuat Nabi. Tapi sekarang kalau sudah masjid, seolah-olah menara dengan kubah adalah rukun masjid. Ini menunjukkan Islam boleh mengambil arsitektur bangunan. Maka kita lihat di Bandung ada masjid dengan arsitektur saudara kita dari Tionghoa, Masjid Cheng Ho. Ada di Semarang. Lalu kemudian di Makassar saya pernah ceramah di masjid Cina. Ini boleh mengambil. Ini kenapa? Karena Islam tidak mengarangkan bangunan arsitektur selama tidak mengambil akidahnya, selama tidak mengambil keyakinannya. Yang diambil hanya bangunannya. Yang selama bagus-bagus tidak salah. Apa bagusnya kubah? Maka dengan arsitektur melengkung kubah, di tengah tidak ada tiang. Apa bagusnya menara? Dengan adanya menara, maka muazzin lebih leluasa, suaranya lebih sampai ke telinga jamaah. Zaman dulu muazzin itu naik ke atas.
Zaman sekarang muazzinnya di bawah, suaranya yang ke atas. Yang menyampaikan suara ke atas siapa? Kabel. Ada cukup ke kabel. Allahu Akbar. Ada juga suara walaupun kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai suara. Setelah itu imam pun meletakkan mikrofon ke bajunya. Setelah itu imam pun sholat. Allahu Akbar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Muncul masalah baru. Apa masalahnya? Ternyata kabel imam sampai ke atas menara. Di atas menaranya banyak tai burung. Pak Ustadz, boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya imam sholat, kabel yang nyangkut di bajunya ada tai burung sampai ke atas? Memunculkan masalah fikih baru. Gimana pertanyaannya Pak Ustadz? Apa jawabannya? Orang saya yang nanya, masa saya yang jawab? Sudah dibahas dalam pembahasan para ulama. Saya hanya ingin menceritakan bahwa ketika kita belajar peradaban Islam, maka Islam tidak mengharamkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan membuat suatu masalah baru. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah cantik, kita tinggal menikmati meramaikannya saja. Maka kita tinggal memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid ini? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid ini man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan kiamat, wa aqamas shalah, dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dia bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada yang lain, takutnya hanya kepada Allah. Kita doakan anak cucu kita memakmurkan masjid sampai hari kiamat. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Bapak-bapak yang istrinya hamil, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang menegakkan salat sampai anak cucu keturunanku. Tak ada gunanya. Anak kamu berapa? 3. Yang pertama pejabat, yang kedua orang kaya, yang ketiga bisnismen. Tiga-tiganya tak sholat, neraka jahanam tempatnya, menjadi keraknya api neraka. Masalakakum fi saqar, mengapa kalian tidak, mengapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Neraka itu pun ada nama-namanya. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar. Masalakakum fi saqar, mengapa kalian masuk neraka sakar? Penghuni neraka sakar menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat, teman satu grup WhatsApp, berikan kabar kepada mereka, kau yang tak sholat nggak apa-apa, masih banyak seat kosong di sakor. Kalau seorang bapak punya anak gadis, mencari mantu, yang dicari adalah sholatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat anak muda itu bagus agamanya, rajin dia sholat, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Berapa banyak orang yang dilihat karena mobilnya, dilihat karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena BUMN-nya, karena dia pegawai, karena dia pejabat, tapi ternyata tidak sholat, tak ada kenikmatan hidup, tak ada qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi karena dia sholat, dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Ini pelajaran buat kita bersama. Masjid yang sudah besar, yang sudah cantik, yang sudah indah, ini bukan dibangun dengan bim salabim abrakadabra, ini bukan dibangun dengan kertas, ini bukan dibangun dengan daun, ini dibangun dengan jerih payah, keringat, tetes air mata dan darah. Maka kita yang sudah menikmatinya tinggal melaksanakan sholat berjamaah, rajin i'tikaf, diisi dengan tabligh akbar,
Ini semua yang akan menjadi amal soleh buat kita semua. Anak-anak muda, semangat cari duit, semangat bisnis, semangat entrepreneur. Kalau sudah punya uang, bangun masjid. Bangun masjidnya besar seperti ini. Bangun masjidnya 2 lantai seperti ini, supaya tidak campur aduk laki-laki dengan perempuan. Bangun masjidnya cantik seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bangga menunjuk. Mana masjid kalian? Tuh masjid kami. Yang mana? Yang bagus, yang cantik itu. Jangan sampai masjidnya seperti kandang burung merpati. Setiap ditanya orang, mana masjid kalian? Masjidnya cantik, tapi masjidnya udah ada Pak Ustaz. Untuk apa lagi cari duit? Masjid kan sudah ada. Bangun 1000 masjid dari mulai Sabang sampai Papua, seperti Masjid Jami Al-Mukarramah ini, insyaallah. Amin. Udah aku sampaikan ya Allah. Anak-anak muda ini sudah aku motivasi ya Allah. Kalau sebelum mereka mati mereka bangun masjid, alhamdulillah. Sudah mati enggak juga bangun masjid, tidak salahku lagi ya Allah. Sudah aku sampaikan di hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram, Ustadz, bagaimana hukumnya bila investasi digital koin? Lebih spesifiknya lagi adalah Adcash. Dulu awal-awalnya jual belinya, bapak punya padi, saya punya ikan. Ikannya ditukar dengan padi. Kamu mau ikan ini tukar dengan padi? Mau. Karena nggak mungkin dia makan beras nggak pakai ikan. Saya pun nggak mungkin makan ikan nggak pakai nasi. Maka kita tukarlah. Ikan saya bagi 2, beras kamu bagi. Akhirnya setuju. Maka jual beli ini disebut dengan barter, bukan barcode. Ini yang paling tua, namanya barter. Kemudian maju lagi dari Yunani ada logam yang dicetak bulat-bulat, namanya dinar. Orang Yunani menyebutnya dinar. Sampai ke kota Makkah, sampai ke kota Madinah, dia disebut sebagai dinar. Tidak lagi pakai barter. Saya punya dinar, saya bisa beli apapun dengan dinar ini. Bisa beli tanah, bisa beli onta, bisa beli gandum, pakai dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Meningkat dari barter menjadi dinar dan dirham. Meningkat yang ketiga. Yang ketiga, tidak lagi pakai dinar. Dinar tidak bisa lagi dibawa. Karena kalau sampai saya bawa dinar sekarang, bisa dikejar maling. Wah, itu ada dinar. Pakai cincin emas aja sekarang dirampok orang. Bukan diambil emasnya, sama jari-jarinya dia potong. Barter, di atas barter dinar, di atas dinar. Ini yang ketiga. Keluarlah apa yang disebut dengan uang kertas. Uang kertas dicetak oleh negara supaya emas tidak berkeliaran di jalan. Di Indonesia ada berapa emas? Misal 1 ton. 1 ton emas dikeluarkan kertas senilai 1 ton itu. Negara hanya boleh mencetak kertas sebanyak emas di negara itu. Jadi kalau di negara itu emasnya cuman 50 kilo, maka boleh dicetak uang kertas senilai 50 kilo. Jadi di seluruh dunia ini yang paling banyak boleh dicetak kertas adalah di Pulau Jawa, karena disitulah emas yang paling banyak. Lalu kemudian Amerika mencetak kertas lebih banyak dari emas yang ada di negaranya. Ini yang pertama kali melanggar di dunia ini, Amerika. Dia cetak kertas, ternyata nilai emasnya tidak sebanyak itu. Di Amerika itu emas tidak terlalu banyak. Kenapa sekarang emas paling banyak di Amerika? Bukan dari tanah Amerika. Emas itu dibawa dari Papua, karena dia punya perusahaan di Papua. Dia sedot emas itu dia bawa. Lalu kemudian Amerika melanggar itu. Dia cetak kertas banyak-banyak, emasnya tidak sesuai dengan itu. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia menguasai dunia,
akhirnya boleh negara mencetak uang kertas walaupun tidak senilai dengan emas yang ada di situ. Sudah 3. Barter, dirham, dinar, kertas. Sekarang puncaknya yang keempat. Ini yang disebut dengan duit digital. Digital money. Produknya banyak, macam-macam. Sama dengan uang kertas. Namanya uang kertas, tapi ada rial, ada ringgit, ada rupiah. Nah, sekarang yang keempat ini digital money, money crypto. Jadi macam-macam dia. Duitnya nggak ada. Kalau kertas tadi masih ada kertasnya. Ini kertas. Ini kertas. Yang ini digital money. Uangnya tuh di alam gaib. Nggak ada. Tapi dia punya. Adanya cuma di handphone, cuma di laptop. Disimpan di suatu tempat. Maka kesepakatan pertemuan ulama di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, ketemulah di situ pakar-pakar ekonomi Islam. Kesepakatannya 2. Yang pertama, sebagai alat tukar bisa. Sebagai alat tukar. Misalnya saya mau jual mobil saya. Datang jamaah dari Masjid Jami Al-Mukarramah. Ustaz Somad, ya, saya mau beli mobil Ustaz. Mana uangnya? Uangnya di alam gaib Ustaz. Saya pakai uang digital sebagai alat tukar. Kalau saya mau, boleh. Saya terima uang digital kamu, ini kirim ke sini, saya simpan di akun ini, boleh sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat investasi sebaiknya tidak. Kenapa sebaiknya tidak? Karena nilainya tidak stabil. Uang kertas saja pun nilainya tidak stabil. Uang kertas mengalami resesi. Uang kertas mengalami apa yang disebut dengan nilainya tak sama, jatuh. Harga kambing zaman Nabi dengan zaman sekarang pakai uang dinar sama. Karena emas itu stabil. Makanya orang sekarang berbondong-bondong menyimpan emas. Emas tetap naik. Emas dulu 1 gram 500.000. Sekarang emas sudah 1 juta. Nanti berganti zaman, berganti. Sedangkan uang, makanya kalau ada orang pinjam uang, saya pinjam uang kamu 100.000 tahun 2020, dibayar tahun 2030 dengan 100.000, mau apa enggak? Saya enggak mau. Karena dalam 10 tahun itu terjadi inflasi, nilai uang itu jatuh. Tapi kalau emas tidak jatuh, emas stabil. Nah, jadi ada satu usaha mau mengembalikan umat Islam ini kembali pakai emas, pakai mata uang emas. Kalau Eropa bisa pakai satu mata uang euro, umat Islam juga bisa pakai mata uang emas, dinar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi umat yang paling bisa disatukan ini umat Islam. Tuhannya berapa? 1. Qul huwallahu ahad. Nabinya berapa? 1. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya berapa? 1. Orang Islam sholat arahnya di dunia ini cuma 1. Tapi yang paling sulit disatukan umat Islam. Subuh aja udah kelai. Satu pakai kunut, satu enggak kunut. Satu pakai usoli, satu enggak. Yang satu telunjuknya gini, yang satu gini-gini. Betul? Nah, makanya kita jaga persatuan. Masalah sepele-sepele ini jangan sampai merusak persatuan. Kesimpulannya, money crypto, uang digital sebagai alat tukar oke. Tapi sebagai investasi, beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu ikut tak berita si fulan artis terkenal kehilangan uang digital karena kehilangan karena sebagai alat investasi. Nah ini paham? Anggukkan aja kepala. Andai kata kita mau mengkurbankan anak angkat, mau dipotong, binnya kita pakai bin ayah angkat atau mengadopsi anak angkat itu baik apa enggak baik? Baik. Dulu ada nama program Orde Baru namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bagus. Anak-anak yang miskin, susah, duafa, anak yatim disekolahkan. Bagus. Mengadopsi anak bagus.
tapi ada 3 yang dilanggar dalam ajaran Islam, dalam adopsi anak. Yang pertama, anak angkat itu dipakai bin bapak angkat. Nggak boleh. Zaid bin Muhammad, turun ayat, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Nggak boleh panggil Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Zaid, dipanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang, jangan panggil dia Zaid bin Muhammad, panggil dia ud'uhum li abaihim, panggil bapak kandungnya Zaid bin Harisah. Jadi jangan pakaikan akte nama kamu. Punya anak angkat perempuan namanya Fatimah, buat Fatimah binti Abdul Somad. Itu bukan anakmu Abdul Somad. Ganti nama asli bapaknya. Siapa nama anak angkatmu itu yang kau adopsi? Bin Kardus. Apa bin Kardus? Rupanya dulu pas dia pulang habis sholat subuh dapatnya anak itu dalam kardus di rumah. Kalau tahu nama bapaknya kasih nama bapak. Kalau nggak tahu, bin Abdillah, anak hamba Allah. Hamba Allah. Jangan sampai nama bapak. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya anak angkat adalah si bapak angkat dengan anak angkat perempuan, si ibu angkat dengan anak angkat laki-laki yang tidak mahram, berdua-duaan. Istrinya pergi, suaminya pergi, dia sama-sama di rumah nonton TV, pakai daster, tidak pakai jilbab, lengannya pendek. Ketika ditanya, itu kan anak angkatmu? Sudah seperti anak saya. Itu kan anak angkatmu? Sudah seperti berapa banyak anak angkat nikah dengan bapak angkat. Berawal dari macam anak saya, macam adik saya, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, terutama ibu-ibu, waspadalah bu. Yang ketiga, yang menyebabkan rusaknya anak angkat, si bapak angkat menuliskan surat wasiat. Dia menikah, nggak punya anak, dia ambil anak angkat, dia tulis surat wasiat. Semua hartaku kuserahkan pada anak angkatku. Adapun saudara-saudara kandungku itu, sendal jepitku pun tak kukasih untuk dia. Tak boleh. Kalau saya tidak punya anak, maka saya meninggal, harta warisan saya akan diwarisi oleh saudara kandung. Ini banyak orang saudara kandungnya dia benci, tidak dikasih harta warisan, dihabiskan semua oleh anak angkat. Celaka 12. Surat-surat tanah, surat mobil diambil semua oleh anak angkat, habis. Kalau sayang sama anak angkat bisa dikasih 2. Pertama hibah, yang kedua wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Hibah dikasih ketika masih hidup. Itu ruko yang di sana untukmu, ambil. Tapi kalau wasiat, itu ruko yang di sana untukmu, tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Makanya kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Banyak orang yang udah mau mati pas ngasih wasiat, nggak mati-mati. Ini untuk Masjid Jami Al-Mukarramah, pengurus sudah senang. Alhamdulillah dapat rukun 3. Dia udah sakaratul maut. Begitu, gimana kabarnya? Sehat, kemarin udah pulang. Nggak jadi. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada ulama jika kita sebagai PNS ASN? Kamu kan punya atasan. Tunjukkan cintamu dalam, jangan diperlihatkan. Ini update status. Udah tahu PNS ASN, update status di video. Takbir, kita tangkap. Ya Pak, ngerti lah, paham. Datang pas nggak ada orang, datang. Assalamualaikum Habib, cium tangan. Pastikan nggak ada kamera. Assalamualaikum. Doakan panjang umur, sehat badan. Ya pandai-pandai. Pandai itu penting, pandai-pandai lebih penting. Ustaz Somad berani, saya nggak ya PNS. Dulu pernah PNS. Saya Ibu Fulan ingin bertanya. Pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab. Selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya.
dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan emaknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang emaknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Pakai. Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijabnya? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu kita. Tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai lagi. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanun tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian. Maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan. Dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsy lah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati. Diam aja lah. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis. Jangan lagi pakai deterjen Prancis. Jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang.
produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luwak, sebetulnya mereknya aja, bukan Tai Musang. Kalau memang betul kopi Tai Musang itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia, ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah, semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut Habib, menurut Kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya enggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya? Enggak. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya enggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa, selesai pulang. Habis waktu 1 jam. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 5 kurang 15. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Apapun makanannya, minumnya tetap Az-Zikra water. Pakailah produk dari saudara kita sendiri, sehingga kalau ekonominya maju, dia akan makun masjid. Kalau ekonominya maju, dia akan sedekah. Jangan kau kayakan orang lain. Kalau duitnya banyak, dipakainya berjemur di pantai tak pakai kolor. Pakailah, minumlah minuman santri dari pondok pesantren Sidogiri. Kau minum makanan, kau makan makanan yang halal, kau minum minuman produk saudaramu, maka itu sudah kau ikut membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangkitkan ekonomi umat. Saya alhamdulillah sampai hari ini semua saya endorse, dari mulai kerupuk sampai keripik. Kalau ada jamaah datang bawa kerupuk 2 bungkus, senyum, saya sudah tahu dia pasti minta endorse. Mana di kerupuknya? Jamaah dimanapun berada, belilah kerupuk ini, dapatkan di toko terdekat. Hubungi nomor berikut ini, persediaan terbatas. Anda lagi yang mau endorse? Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.